Jadi dari kecil memang orang itu udah punya rasa takut. Bayi begitu lahir aja udah punya rasa takut ternyata. Yaitu apa? Takut dengar suara keras. Dan semakin bertumbuh manusia itu semakin rasa takutnya ternyata semakin bertambah tuh. Jadi mulai anak-anak nanti dia mulai takut jatuh. Nanti takut dimarahin. Nanti kalau udah mulai sekolah, dia udah mulai takut nggak bisa. Dia takut dapat nilai jelek, takut nggak punya teman, takut ditinggal teman. Nanti kalau udah mulai mau pacaran gitu nembak, takut ditolak cintanya, takut patah hati, takut kecewa. Nanti kalau tambah besar lagi, itu takutnya beda lagi. Udah mulai usaha, nanti apa? Takut rugi, takut gagal, takut nggak berhasil, takut kena tipu. Jadi banyak dalam hidup ini takut demi takut. Dan kemudian kesehatan, takut sakit. Sekarang ada COVID, takut ketularan. Dan ujung-ujungnya sebetulnya di antara semua itu adalah takut mati. Ternyata kematian sekalipun bukan sesuatu yang menakutkan. Karena kematian bukan akhir dari segalanya. Jadi ketakutan sebetulnya itu tidak menjadi alasan dalam hidup kita. Tapi memang ketakutan itu adalah sesuatu yang natural yang selalu bertambah dalam hidup kita. Makanya ketakutan itu adalah His invitation to trust. Untuk kita tidak takut, itulah undangan dari Tuhan. Dan kenapa sih kita bisa takut ya? Gitu. Kenapa ketakutan itu tambah di dalam hidup kita? Kenapa? Karena ternyata gini, dunia ini dengan semua berita yang kita dengar, sebetulnya berita yang ada hari ini, itu isinya semua adalah bad news. Hampir semua news today ini adalah bad news. Kenapa? Contohnya kayak gini. Kalau ada pesawat jatuh, itu pasti jadi headlines di mana-mana. Di koran, di TV, di mana hari ini pesawat jatuh. Sekian ratus orang meninggal. Di mana-mana itu jadi headlines. Tapi coba saudara pernah baca nggak? Saudara pernah pikirkan nggak? Ketika pesawat itu jatuh, hari itu satu pesawat jatuh, sebetulnya berapa ratus, bahkan mungkin berapa ribu pesawat dalam 24 jam itu bisa mendarat dengan selamat di seluruh dunia. Dan itu kok nggak jadi news? Kok nggak ditulis ya? Hari ini 1.342 penerbangan mendarat dengan selamat. Tidak ada yang jatuh. Kok nggak jadi berita? Tapi ketika satu pesawat jatuh, itu jadi berita. Berarti apa? Memang news itu lebih banyak isinya adalah bad news. Kalau itu mendarat dengan selamat, kan sebetulnya itu good news tuh. Tapi nggak pernah diberitakan. Tapi yang diberitakan ketika bad news, itulah yang diberitakan. Lebih banyak terjadi gini gitu. Dan semakin kita dengar bad news, itulah yang membuat orang bertambah ketakutannya. Anak saya yang paling besar dulu begitu berani tuh. Lagi kecil. Untuk naik jet coaster, naik apa, pokoknya ikut. Ayo. Tapi tambah besar, tambah agak mikir-mikir. Nggak mau kalau ada yang jungkir balik agak takut. Kalau ada yang gini agak takut. Kenapa? Ya karena sempat nonton juga. Kenapa? Ada jet coaster yang begitu begini, berhenti. Lagi jungkir balik, berhenti. Mati listrik kali. Jadi ketakutan itu karena apa yang kita terima. Hari ini juga COVID. Kenapa orang pada takut? Karena semakin kita dengar, si ini begitu, itu begini, ini begini. Kalau kita nggak pernah dengar bad news, itu nggak akan tambah banyak. Jadi hari ini apa yang masuk dalam kita itu begitu penting. Kalau enggak itu akan membuat lebih banyak lagi bad news. Tapi apa yang firman bilang, kita isilah makanya dengan firman. Di Amsal 112 ayat 7 bilang apa? Bahasa Inggrisnya bilang dari terjemahan NLT bagus, dikatakan they do not fear bad news. Orang percaya seharusnya they do not fear bad news. Itu tidak takut terhadap kabar buruk. Kenapa? Karena they confidently trust the Lord to care for them. Karena kita punya satu keyakinan penuh, confidently trust kepada Tuhan yang begitu peduli dengan kita. Jadi sebetulnya bad news kita nggak perlu takut dengan semua itu. Kenapa? Kita punya Tuhan yang begitu care, begitu peduli dengan kita. Makanya bahasa Indonesia bilang ia tidak takut kepada kabar celaka.
Ada kabar celaka, kita nggak perlu takut. Hatinya itu tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya itu teguh, secure, yakin, punya keyakinan. Ia tidak takut. Itu bahasa Indonesianya. Jadi sebetulnya kita diperhadapkan, are you fearful atau fearless about your future? Hari ini kita diperhadapkan, kita dipenuhi dengan ketakutan, atau justru kita dibebaskan dari rasa takut tentang apa yang akan terjadi ke depan, tentang masa depan kita. Itulah yang jadi tantangannya. Dan Tuhan mau di tengah semua badai yang sedang terjadi, di tengah dunia yang tambah susah hari-hari ini, Tuhan mau fear not, jangan takut. How to trust God in the storm of life. Gimana kita bisa percaya ke Tuhan di tengah semua badai kehidupan yang sedang terjadi. Dalam 3 pertemuan kalau nggak salah ini, saya sudah bahas tentang bahwa adanya pencobaan dan ujian. Manusia tidak kebal. Bahkan mungkin ujian itu di atas daripada kemampuan kita. Tapi disitulah kita justru mengandalkan Tuhan. Bagaimana kita bisa trust God. Semakin kita percaya ke Tuhan, semakin kita tidak takut. Justru. Semakin kita justru khawatir, sebenarnya membuktikan sebetulnya kita kurang percaya siapa Tuhan kita. Dan Tuhan mau kita tidak takut. Kenapa? Hari ini saya akan kasih lihat bahwa ketakutan itu adalah sesuatu yang berbahaya, bahkan merugikan kehidupan kita. Setiap hari kita memang diperhadapkan pada sebuah pilihan. Apakah kita mau hidup di dalam ketakutan, atau kita mau move forward in faith? Apa kita mau punya keyakinan, pegang teguh iman kita kepada Tuhan, dan kita mau jalan terus hadapi hidup ini. Dan Tuhan tahu itu nggak gampang. Makanya Alkitab aja menulis ada 365 kali ditulis di dalam Alkitab, jangan takut. Karena 1 tahun ada 365 hari kurang lebih. Makanya that's enough for each day of the year. Berarti apa? Tuhan tahu bahwa ketakutan itu akan selalu ada dalam hidupan manusia. Bahkan dari bayi aja ketakutan udah ada itu. Dan bahkan tambah besar ternyata bukan tambah berkurang, tambah besar, tambah sadar takut. Karena dengan semua informasi dan berita, itu yang membuat tambah takut, tambah besar, tambah mikir, tambah takut malah. Jadi Tuhan udah ngomong jangan takut 365 kali. Berarti tiap hari ada satu ayat yang berbicara buat kita, jangan takut. Hari ini Tuhan bilang jangan takut. Jangan takut. Besok ada jangan takut. Ayatnya buat saudara. Lusa ada jangan takut. Berarti Tuhan betul-betul tidak mau ketakutan ada dalam hidup kita. Dan jelas sekali karena fear is not from God. Ketakutan bukan dari Tuhan. 2 Timotius 1 ayat 7 bilang, for God didn't given us a spirit of fear. Tuhan tidak memberi kepada kita roh ketakutan. Kenapa? Di dalam Tuhan tidak ada ketakutan. Tuhan itu bukan Tuhan yang penakut. Berarti Tuhan nggak punya ketakutan. Kalau dia nggak punya, bagaimana dia bisa memberikan? Berarti ketakutan bukan datang dari Tuhan. Berarti ketakutan is not from God. Berarti ketakutan itu datang dari si jahat, dari iblis. Makanya dia kasih semua itu. Hal-hal yang negatif, bad news, semua ketakutan supaya kita dipenuhi dengan ketakutan. Sekali lagi, ketakutan bukan dari Tuhan. Tuhan tidak mau kita takut. Bahkan setiap hari ada ayat Tuhan, jangan takut. Waktu Yesus ngajar tentang hal kekhawatiran, hal ketakutan, itu ada sesuatu hal yang menarik. Di Matius 10, ayat 26. Dia mulai dengan satu pertanyaan. Ini perikopnya tentang hal kekhawatiran, hal ketakutan. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Tapi waktu saya baca, di Lukas, ceritanya kok agak berbeda sedikit. Ditulis di situ, bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Nah, sebelum saya lanjutkan, coba kita pikir dulu. Pertanyaannya, kalau begitu berapa harga burung pipit? Seduit dapat 2. Tapi di Lukas dibilang, kalau 2 duit, harusnya dapat 4 dong. Tapi ternyata dapat 5 tuh. Berarti apa? Beli 4, gratis 1. Kalau beli 2, seduit. Ya udah. Tapi kalau belinya 4, dikasih gratis 1. Waduh, berarti begitu murah ini burung pipit. Karena beli 4 ya bisa gratis 1. Ya ini strategi marketing. Makanya kenapa banyak toko-toko beli 4 gratis 1. Beli 4 gratis 1. Itu ambil dari Alkitab kayaknya.
Dari zaman itu udah ada tuh. Nah, tapi saudara pikir, kenapa ya ada dua ayat ini yang ditulis kok berbeda ya? Segala sesuatu di Alkitab ditulis dengan tujuan, dengan maksud. Jadi saya mulai pikir, oh, berarti Tuhan lagi mau kasih tahu, mungkin ini ada yang gratisan nih satu nih. Berarti yang satu ini, kalau gratis, berarti harganya berapa? Tidak ada harganya. Kalau tidak ada harganya, berarti tidak berharga. Ya nggak ada harganya, yang satu ini gratis. Berarti tidak berharga. Tapi Tuhan bilang apa? Ayat berikutnya, sungguh demikian tidak seekor pun. Yang gratisan ini nih, daripadanya yang dilupakan Tuhan. Meskipun gratisan, tidak ada harganya, tidak berharga, bukan berarti Tuhan lupa. Ini urusan burung pipit yang begitu murah. Makanya Tuhan kemudian bilang, sebab itu jangan takut. Jangan takut. Karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Jangan takut karena kamu lebih berharga dari bukan cuma burung pipit. Banyak. Kamu itu lebih berharga bukan cuma dengan satu burung pipit. Kalau satu burung pipit aja Tuhan gak pernah lupa yang gak ada harganya, yang tidak berharga, kamu itu jauh lebih berharga dari banyak burung pipit. Makanya jangan takut. Dan ada satu cerita lagi tentang hal ketakutan. Apa bahayanya daripada ketakutan ini? Kita tahu cerita ya, ini. Pasti saudara lihat gambarnya langsung, oh tahu, ini cerita apa ya? Yesus berjalan di atas air. Dan satu ketika, Yesus suruh murid-muridnya untuk nyebrang dulu Danau Galilea. Dan dia berdoa. Dan di tengah itu tiba-tiba datang badai. Dan kemudian Yesus tahu nggak kira-kira? Dia tahu. Yesus lihat nggak? Dia lihat. Karena itu kira-kira Yesus berdoa itu di daerah Mount Arbel. Kalau saudara pernah ke Israel, bahwa Yesus dibilang dia sering berdoa di atas gunung. Nah itu ada Mount Arbel yang langsung menghadap Danau Galilea. Dari gunung Arbel itu bisa lihat seluruh bulatan Danau Galilea. Jadi saya yakin Yesus bisa lihat tuh. Dia tahu, dia lihat. Dan pertanyaan yang ketiga, Yesus datang nggak untuk menolong? Datang. Jadi dia tahu, dia lihat, dia datang untuk menolong. Tapi ketika dia datang untuk menolong, ya dia nggak naik perahu karena dia nggak punya perahu. Yesus datang untuk menolong ya dengan caranya dia. Caranya apa ya? Dia berjalan di atas air. Dan waktu dia berjalan di atas air, murid-muridnya yang lagi penuh di tengah badai itu butuh pertolongan, lihat Yesus datang untuk menolong, dibilang apa? Hantu. Saya baca pertama sempat ketawa juga. Gimana ya ini murid-murid ya? Mereka butuh pertolongan. Dan memang Yesus tahu, Yesus datang, Yesus lihat, Yesus datang untuk menolong. Tapi udah datang menolong, dibilang hantu. Kenapa bisa dibilang hantu? Karena murid-muridnya ada di dalam ketakutan yang luar biasa. Udah takut tenggelam, lihat ada Yesus datang untuk menolong, dibilang hantu. Jadi sekali lagi ketakutan itu justru buat kita kadang tidak bisa melihat bahwa Yesus sudah datang untuk menolong. Bahkan dibilang Yesus adalah hantu. Karena apa? Karena di tengah ketakutan. Lihat ini. Tapi ada Petrus tuh. Petrus orangnya berani. Dan dia bilang apa? Lalu Petrus berseru, itu Tuhan apa hantu ya? Kalau itu Tuhan, apa bilang itu engkau Tuhan? Suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Dengan kata lain Yesus lagi bilang, ini aku, ini Tuhan, bukan hantu. Ayo datang. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Petrus bisa berjalan di atas air juga. Yesus bikin mujizat, Petrus juga bisa bikin mujizat. Yang sama Yesus tuh. Yesus jalan di atas air, Petrus juga jalan di atas air. Wow, hebat. Tapi apa? Di tengah mujizat ini. Jadi Petrus itu di tengah sedang mengalami mujizat. Herannya, ayatnya kemudian bilang apa? Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, apa yang terjadi?
takutlah ia. Dan ketika dia takut, apa yang terjadi? Dan mulai tenggelam. Padahal dia sedang mengalami mujizat yang sama seperti Yesus berjalan di atas air. Tapi ketika dia takut, justru apa itu jadi mulai tenggelam. Saudara lihat, ketakutan tadi di awal bikin mereka nggak bisa lihat bahwa itu Tuhan. Tuhan datang untuk menolong dibilang hantu. Sekarang di tengah mujizat sedang terjadi, ketika ketakutan datang, yang terjadi adalah mulai tenggelam. Tapi Tuhan baik. Apakah Tuhan tolong? Ya. Lalu dia berteriak, Tuhan tolonglah aku. Dan Yesus datang dan dia selalu menolong. Jangan khawatir saudara. Cuma saudara perlu tahu, Tuhan mau untuk kita tidak takut. Tapi sekalipun memang kalau saudara takut pun, Tuhan tetap akan tolong dalam segala keadaan. Dan justru ketika kita tahu bahwa Tuhan selalu tolong kita dalam segala keadaan, justru itu yang membuat kita tidak takut. Jadi percayalah sekarang kuncinya adalah Tuhan selalu tolong kita. Dan itu membuat kita tidak takut. Sekalipun saudara takut, Tuhan tetap tolong saudara. Makanya jangan takut. Saya kasih tahu. Itulah. Makanya ayatnya di 1 Yohanes 4 ayat 18 bilang, di dalam kasih tidak ada ketakutan. 1 Yohanes 4 ini dari atas itu bicara tentang God is love. Tuhan adalah kasih, pada mulanya dia adalah kasih. Jadi itu semua tentang 1 Yohanes 4 ini bicara tentang kasih. Jadi kalau dibilang di dalam kasih, berarti di dalam kasih itu adalah di dalam Tuhan. Ketika kita ada di dalam Kristus, di dalam kasih, justru tidak ada ketakutan. Itu ayatnya bilang. Seharusnya ini yang terjadi. Makanya berkali-kali Tuhan bilang, jangan takut. Sampai 365 kali dicatat. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Sebaliknya, kasih yang sempurna mengusir ketakutan. Karena ketakutan mengandung siksaan. Orang yang takut pasti tersiksa hidupnya. Kenapa? Ya takut, nggak bisa tidur, pikiran pusing. Ini jadi stres, panas dingin, nggak enak makan. Kenapa? Takut, sion. Aduh, tersiksa lah betul. Dan itu udah ditulis di Alkitab. Karena ketakutan mengandung siksaan. Dan siapa yang takut, ia belum sempurna kasihnya. Kasihnya siapa? Bukan kasih Tuhan ke kita. Kasih Tuhan itu begitu sempurna. Tapi artinya apa? Pemahaman tentang kasih Tuhan kepada kita itu belum sempurna. Karena kalau kita begitu sadar bahwa Tuhan mengasihi kita, dan kesadaran ini sempurna, berarti kita percaya penuh, iman kita sempurna, itu nggak akan ketakutan. Dan kasih yang sempurna itulah yang mengusir ketakutan. Nah, sekarang berarti kita tahu gimana caranya untuk mengusir ketakutan. Kalau kita sekarang udah tanggung, takut. Karena manusia ya, tadi saya bilang dari bayi aja udah ada ketakutan. Gimana sekarang nih kalau udah tanggung takut? Ternyata kita harus punya kesadaran kasih yang sempurna, yaitu kita sadar kasih Tuhan buat kita. Itu akan ngusir ketakutan. Jadi saudara perlu tahu bahwa you drown my fear in perfect love. Ketika kita sadar kasihnya begitu besar buat kita. Kita tahu dia begitu peduli buat kita. Itulah yang akan mengusir semua ketakutan kita. Semakin kita sadar, semakin gak ada rasa takut dalam hidup kita. Semakin semua ketakutan kita ditenggelamkan di dalam kasihnya yang sempurna. Dan apa yang akan membuat kita bisa gak takut? Saudara perlu tahu, jadi apakah yang akan kita katakan mengenai hal ini? Jika Tuhan di pihak kita, siapakah dapat melawan kita? Saudara perlu tahu, God is for us. Bahasa Inggrisnya bilang is, itu present tense, sekarang. Sekarang ini Tuhan itulah bagian kita. Di pihak kita, bersama kita. Who can ever be? Wah, bahasa Inggrisnya lebih tajamnya. Who can ever be against us? Siapa yang akan pernah bisa ngelawan? Dan tanamkan ini. Nggak ada yang pernah bisa ngelawan Tuhan. Tuhan kita yang ciptain semua alam semesta.
Dan Tuhan itu di pihak kita. Makanya jangan takut. Jangan takut. God is on your side. Be fearless. Jadi kuncinya sekarang, focus on me, kata Yesus. Not the storm. Fokus kita adalah kepada Dia, kata Yesus. Fokus pada Yesus, bukan pada masalahnya. Sun Tzu, ini seorang ahli strategi, dia bilang, tahu nggak sih sebetulnya, every battle is won before it is fought. Setiap peperangan itu sebetulnya sudah dimenangkan sebelum ada sebuah pertempuran. Sebelum pertempuran sebetulnya itu sudah dimenangkan. Victorious warrior, pahlawan yang berkemenangan, win first, then go to war. Menang dulu, baru pergi dalam pertempuran. Tapi defeated warrior, itu pahlawan yang kalahan gitu, mereka itu pergi dulu dalam pertempuran. Dan kemudian seek to win, mencari untuk kemenangan. Itulah bedanya, kata Sun Tzu. Dan saudara tadi tahu, kita perlu punya pemahaman nih, bahwa sebetulnya kemenangan itu sudah di tangan kita. Karena Tuhan Yesus sudah menang. Semua kehidupan kita sudah ditanggung. Jadi kita perlu tahu, di dalam kita ada Kristus sudah menang. Jadi intinya hari ini, supaya kita bisa menang, saudara harus punya keyakinan dulu tentang kemenangan itu. Makanya how you see yourself is how the enemy see you. Bagaimana saudara melihat dirimu, begitu juga sebetulnya musuh melihat diri kita. Kalau kita melihat diri kita adalah berkemenangan, berarti musuh kita melihat kita adalah orang yang menang. Belum apa-apa, sebetulnya dia udah takut dulu. Tapi kalau kebalikannya kita melihat diri kita yang nggak benar, begitu juga musuh kita lihat tentang kita. Dan ini ada satu cerita di dalam perjanjian lama. Saksiannya, ceritanya. Waktu bangsa Israel mau masuk tanah perjanjian, Yosua kirim 12 pengintai. Dan apa berita dari 12 pengintai? Dia bilang apa? Oh betul, itu bagus sekali tanahnya. Memang sangat subur, berlimpah susu dan madu. Terus ini ada anggur juga, besar-besar tuh. Tapi katanya, tanah yang kita ituin, itu mereka semua great size. Ukurannya gede-gede semua. Dan kami melihat diri kami seperti belalang. Dan mereka juga lihat begitu. Loh, kok bisa tahu? Jadi mereka bilang gini, itu orangnya gede-gede. Kita lihat diri kita ini seperti belalang. Begitu juga mereka lihat kita. Itu kan pemahaman mereka. Padahal, dan ketika mereka melihat diri kita, mereka melihat dirinya seperti belalang, itulah kekalahan sebetulnya sudah dimulai. Berarti belum apa-apa, mereka udah takut. Makanya hari ini belajarlah untuk change your mindset. Apa? Karena powerful thinking, do a powerful result. Ketika kita bisa betul pikiran kita, hidup kita akan benar. Pikiran kita benar, itu powerful result. Hasilnya luar biasa. Tapi ketika kita pemahaman atas diri kitanya salah, kita ngerasa bahwa ya kita belum tentu menang. Ya siapa tahu menang, kata Sun Tzu itu. Sebetulnya apa? Itu kamu pahlawan yang kalahan lah. Jadi dari awal kita harus buang yang namanya mentalitas grasshopper ini. Mentalitas belalang. Kenapa kita anak-anak Tuhan? Harusnya kita tahu, kita lebih daripada pemenang. Tuhan udah bilang, tanamkan ini. Jangan takut, kita lebih dari pemenang. Karena siapa yang bersama dengan kita? Dan kemudian, apa yang dikatakan oleh 2 pengintai yang lain? Itu 10 pengintai tadi bilang gitu. 2 pengintai bilang gini. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Sama beritanya yang awalnya. Tadi kemudian dia bilang, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut. Jelas di situ bilang. Berarti sebagian besar yang 10 itu mereka takut. Begitu ada ketakutan, sebetulnya mereka sudah kalah. Makanya Tuhan bilang, jangan takut. Dalam hidup ini jangan takut. Meskipun banyak ketakutan, meskipun banyak yang kita dengar, bad news.
Ayatnya bilang apa? Orang percaya, they do not fear bad news. Tadi di Mazmur dengan jelas bilang, orang percaya tidak takut dengan berita buruk harusnya. Kenapa? Jangan takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sebab Tuhan menyertai kita. Diulang lagi, janganlah takut. Waduh, Yosua udah berkali-kali bilang. Berarti Yosua ini nggak takut tuh. Makanya dia bilang apa? Jangan takut, jangan takut. Dan karena dia sadar siapa yang menyertai dia, dia tidak takut. Dia bukan lihat musuh itu besar kita seperti belalang. Tapi dia bilang apa? Tenang aja. Segede gitu tuh. Mereka akan kita telan habis. Bayangin, bukan dimakan, ditelan langsung. Jadi cukup menarik. Kenapa? Karena buat Yosua begini. Kang, saya tanya dulu saudara lah ini. Kalau saudara dikasih makanan, atau misalnya beli roti lah. Saudara pilih yang besar apa pilih yang kecil? Ada roti nih, harganya sama 10 ribuan. Kadang-kadang seringkali kita begitu lihat, pilih dong, mana yang besar kan? Gitu. Kenapa? Ya buat kita tambah besar, kita tambah untung lah. Gitu. Banyak orang begitu. Jadi kalau buat Yosua, itu mereka akan kita telan habis musuhnya. Buat Yosua, itu kelihatannya seperti makanan. Tambah besar, tambah bagus. Buat dia, itu seperti burger raksasa. Dia bilang gini, wah, itu musuh kita besar. Bagus, kita bakal kenyang, kita akan telan habis. Nggak usah takut. Karena dia punya keyakinan pasti menang. Tambah gede, tambah bagus. Ya sama kayak makanan. Pengennya carinya yang gede kan? Jadi Caleb juga bilang, let's go up and take the land. We can certainly do it. Tadi Yosua bilang gitu, kita akan telan habis. Caleb bilang apa? Ayo langsung lah. Pasti kita bisa. Tapi ya suara terbanyak lebih menang. Yang 10 bilang apa? We cannot. They too strong. Nggak bisa. Dan apa yang terjadi? Betul. Yang bilang nggak bisa, semuanya tidak ada yang masuk ke tanah perjanjian. Betul yang Sun Tzu bilang apa? Mereka sudah kalah sebelum pertempuran. Karena apa yang mereka lihat tentang diri mereka sendiri. Mereka udah lihat apa? Kita kayak belalang. Belalang mau lawan raksasa, udah pasti kalah kita. Betul lah kalah. Tapi 2 orang ini akhirnya yang memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Dan ada cerita lagi yang menarik. Gak berhenti di situ. Ketika sekarang Yosua memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Kalau tadi waktu zaman Musa dikirim 12 pengintai. Yosua adalah salah satu dari 12 pengintai itu. Berdua dengan Caleb, mereka yang punya iman untuk jangan takut. Kali ini Yosua dia kirim bukan 12 pengintai. Kali ini dia kirim 2 pengintai. Karena dari pengalaman dia. 2 orang hanya yang berani. Oke, kali ini kita kirim 2. Bukan 12. Dan ternyata dari 2 orang pengintai ini ada berita yang luar biasa. Mereka ketemu dengan Rahab. Dan kemudian Rahab cerita tuh kepada 2 pengintai ini. Yosua mengintai karena musuh yang dihadapi sebetulnya nggak gampang. Karena apa? Yang dihadapi pertama kali setelah nyebrang sungai Yordan, Tuhan bikin mujizat, sungai Yordan terbelah juga, itu adalah tembok Yeriko. Dan historinya, saya pergi ke Israel gitu, itu historinya, bahwa tembok Yeriko itu begitu lebar. Bahkan 2 kereta kuda itu bisa berjalan papasan. Jadi lebarnya kira-kira itu seperti ya jalan raya sekarang lah, yang 2 lane gitu. Jadi saudara bisa tahu itu temboknya, tebalnya. Di atas tembok itu bisa 2 kereta kuda yang lewat. 2 kereta, jadi tebal sekali. Loh gimana bisa ngalahin sebuah kota yang tebal, temboknya begitu tebal. Jadi dikirim pengintai. Dan Rahab itu orang yang ada di Yeriko. Ini Rahabnya kasih tahu kedua pengintai. Aku mengetahui bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepadamu. Dan bahwa, tahu nggak, kengerian akan kamu
telah menimpa ke atas kami. Sebab itu, seluruh penduduk negeri ini, seluruh, telah gemetar karena kamu. Oleh karena kami telah dengar bagaimana Tuhan mengeringkan air Laut Merah. Tuhan membelah laut, bangsa Israel 3 juta lewat. Hadapanmu ketika kamu keluar dari Mesir. Juga apa yang telah dilakukan terhadap raja orang Amori yang telah kamu binasakan. Setelah kami dengar hal-hal itu, apa yang terjadi? Hati kami menjadi takut. Sebetulnya yang takut siapa? Musuhnya. Dan tidak ada lagi semangat di dalam diri seorang pun oleh karena kamu. Waduh. Sebab Tuhanmu, Dia adalah Tuhan di segala langit, di atas dan di bumi di bawah. Waduh, mau di mana lagi? Itu Tuhan di langit sama Tuhan di bumi. Makanya apa kami takut? Semua nggak ada satu orang pun yang semangat lagi katanya. Semua udah takut. Tapi ini pengintai bilang apa? Kita takut. Karena mereka itu lihat kita seperti belalang, mereka mah raksasa. Padahal raksasanya yang lagi takut. Tapi sayangnya, kejadian ini terjadi berapa tahun kemudian setelah Yosua? 40 tahun kemudian. Harusnya bangsa Israel udah bisa masuk tuh. Karena dia takut. Akhirnya yang takut, kata Tuhan, ya udah kamu bilang nggak bisa. Ya udah aku udah pimpin kamu sampai ke sini, kamu tetap bilang nggak bisa masuk. Nggak percaya berarti. Ya udah kamu nggak usah masuk semua yang nggak percaya. Semua generasi itu mati 40 tahun, satu generasi yang keluar dari Mesir mati semua. Tinggal Yosua dan Kaleb. Karena mereka bilang apa? Kita bisa. Dialah yang memimpin. Dan ketika tahu beritanya, waduh, ternyata itu dari 40 tahun yang lalu, orang-orang di Yeriko semua udah takut, udah patah semangat, udah yakin kalah, tapi kok nggak diserang-serang ya? Tapi kok nggak datang-datang bangsa Israel ya? Sampai 40 tahun. Lalu berkatalah mereka kepada Yosua, dua pengintai ini. Kali ini beritanya bilang apa? Sesungguhnya setelah kita dengar nih, mungkin dia bilang gitu, nyesel juga tuh. Ternyata mereka yang takut. Berkatalah mereka kepada Yosua, sesungguhnya Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Dan juga seluruh penduduknya telah gemetar karena kita. Seluruhnya. Mereka yang lagi takut, semua raksasa itu lagi takut katanya. Jadi dari sini kita belajar. Kita perlu tahu, sebesar apapun musuh kita, meskipun kita lihat mereka seperti raksasa, yang penting apa? As long as you know that God is with you, it doesn't matter who is against you. Selama kita sadar bahwa Tuhan bersama kita, Tuhan di pihak kita, tadi katanya, itu yang akan ngusir ketakutan. Itu nggak peduli siapa lawan kita. Dan kita tahu ceritanya akhirnya. Tembok yang begitu tebal, nggak susah tuh. Nggak capek, bahkan nggak keluar keringat sedikit pun. Dari orang Israel. Karena Tuhan bilang kepada Yosua, dengan jelas kalau saudara baca ceritanya. Tuhan bilang apa? The battle is the Lord. Kamu tenang aja. Pertempuran ini urusan aku. Coba dari 40 tahun yang lalu. Itu semua udah takut, mereka juga. Cuman belum apa-apa. Begitu lihat keadaan, udah langsung takut. Sayang sekali. Makanya hari ini saya harap kita jangan ngalami itu. Meskipun memang kita sedang mengalami sesuatu yang besar sepertinya masalah. Tapi jangan takut. Fear not. The battle is the Lord. Kenapa? The struggle is real. Pergumulan, masalah itu memang nyata. Saudara mungkin bilang, ya Bapak nggak tahu sih ini masalah saya begitu berat. Waktu itu juga mereka ngadapin begitu. Betul, the struggle is real. Memang pergumulan kita betul, nyata.
Sebetulnya kemenangan kita ditentukan dari keyakinan kita tentang Tuhan. Itu dulu, bukan perang dulu. Sun Tzu bilang. Jadi the struggle is real, but so is our God. Masalah kita sekarang ini real is present tense. Betul. Tapi saudara tahu, Tuhan kita juga sekarang ini real. Betul-betul nyata. Pertolongan Tuhan. Tuhan kita itu nyata. Makanya satu kalimat bagus bilang gini, when you focus on your problem, it gives you more problems. Ketika fokus saudara pada hanya problem, justru itu akan memberi lebih banyak problem. But when you focus on God, He gives you the solution. Solusinya gimana? Saya yakin Yosua waktu itu juga nggak tahu. Gimana ya suruh ngancurin. Tapi Tuhan suruh kelilingin aja ya. Kelilingin lah. 7 hari ya 7 hari lah. Jadi fokus kita ke Tuhan, nanti Tuhan akan kasih solusinya. Ada satu cerita lagi yang menarik di dalam Alkitab. Ini cerita Yakub. Waktu dia mau ngelamar Rahel. Dan ini pamannya Laban. Udah tahu sih semua ceritanya. Tapi saya mau ajak kita coba merenungkan dari sisi Lea. Jadi ceritanya apa? Yakub kerja di pamannya Laban. Laban punya 2 anak, Rahel dan Lea. Dan yang Rahel itu cantik, ini adeknya. Lea dan Rahel. Tapi yang Lea kurang katanya. Kurang cantik. Jadi Yakub suka dengan Rahel adiknya. Dan dia bilang ke Laban, saya suka dengan adiknya. Oke. Kata Laban, kamu kerja 7 tahun. Dan di akhir dari 7 tahun, akhirnya dia menikahi Rahel. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Laban kasihnya Lea. Bukan Rahel. Ya udah tanggung nih, gimana? Udah dikasihnya Lea. Tapi dia ngotot, saya pengennya kan Rahel. Kenapa kamu tipu kasihnya Lea? Laban akhirnya bilang apa? Oke, kalau gitu kamu kerja 7 tahun lagi. Oke lah, Rahel saya kasih sekarang juga. Boleh. Tapi kamu tetap kerja ya 7 tahun lagi. Jadi Yakub terima langsung 2. Dan di 2 ini, apa yang terjadi? Lea itu tidak dikasihi sama Yakub. Tapi Tuhan buka kandungan Lea. Nih, ini ceritanya. Yakub menghampiri Rahel juga. Malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada Lea. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai sama Yakub, dibukanyalah kandungannya, tapi Rahel mandul. Jadi ternyata Tuhan baik tuh. Tuhan tahu nggak? Tahu. Tuhan lihat nggak? Lihat. Jelas dibilang sini, Tuhan melihat. Tuhan tolong nggak? Tolong. Sekali lagi, itulah Tuhan kita. Di tengah murid-muridnya di tengah badai, Tuhan lihat, Tuhan tolong, Tuhan datang, Tuhan tolong. Sekarang juga begitu. Tuhan lihat, Lea tidak dicintai. Jadi dibukanya kandungannya. Tapi Rahel belum dibuka, masih mandul tuh. Tapi Lea hanya berfokus pada problemnya. Tadi problemnya apa? Nah, ini problemnya. Dia tidak dicintai. Karena Yakub cuma ngeliriknya ke situ terus tuh. Toyong-toyong-toyongnya cuma ke situ. Sedangkan Lea nggak dicintai. Jadi dia problemnya gimana ya supaya dicintai tuh. Dia pikirnya cuma gimana ya supaya Yakub cinta ya. Gimana ya? Dan akhirnya dia punya anak. Lea mengandung. Lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Kenapa dikasih nama Ruben? Apa arti nama Ruben di sini dibilang? Jelas bilang apa? Sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Bagus, amin, betul, dan betul sekali. Tapi fokusnya bukan Tuhannya. Sekarang, tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Jadi sepertinya, oh Tuhan perhatiin. Sekarang gini dong. Jadi fokus dia adalah tentang problemnya. Problemnya adalah tidak dicintai. Dia kasih nama anak ini. Oh, pasti cinta sekarang. Tapi apa hasilnya? Apakah kemudian Yakub jadi mencintai Lea? Enggak tuh. Sampai akhirnya mengandung lagi anak kedua. Mengandung pula lah ia. Lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai.
Fokus dia hanya masalahnya dia. Apa? Aku nggak dicintai, aku nggak dicintai, aku nggak dicintai. Sampai kasih nama anak pun semua ada apa? Aku nggak dicintai. Semoga aku dicintai. Semua masalahnya tentang apa? Isinya cuma tentang masalahnya. Memang ada Tuhannya juga ini. Masih bagus. Tuhan telah dengar. Tadi Tuhan memperhatikan bahwa aku tidak dicintai. Lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Bukan Simeon. Simeon. Kesian ini Simeon ini. Namanya ini artinya. Akhirnya apa? Dicintai nggak? Nggak dicintai juga ini Simeon ini. Sampai akhirnya anak ketiga. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, udah nggak ada Tuhan-Tuhan lagi tuh. Kalau tadi selalu, ya Tuhan udah mendengar, melihat, Tuhan udah mendengar. Sekarang apa? Sekali ini, suamiku akan lebih erat kepadaku. Karena aku udah melahirkan 3 anak laki-laki. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Jadi apa artinya Lewi? Ya itulah artinya. Kali ini suamiku harus cinta nih. Kenapa? Gestilu ya gestilu. Udah 3 kali. Mana tuh cinta kene? Sedangkan itu Rahel, mana katanya? Ini sekatilu ya. Pasti harus cinta, harus katanya. Pasti akan lebih erat, pasti. Wah. Apa hasilnya? Karunya memang. Tetap aja nggak dicintai tuh si Yakub. Sampai anak keempat. Lama-lama udah Lea udah hopeless lah deh. Ges lah, udah 3 tetap nggak cinta. Udah. Kali ini mah apa? Lihat anak keempat. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, aduh nges lah. Sekali ini, dah lah. Aku akan bersyukur aja udah ke Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Jadi apa arti nama Yehuda? Kali ini aku bersyukur aja lah. Sabodo teuing rek cinta rek ente. Udah 4 ini, udah bukan masalah lagi dia fokusnya. Dia bilang apa? Sekali ini aku akan bersyukur ke Tuhan. Dan Tuhan tahu inilah yang sebetulnya Tuhan tunggu-tunggu tuh. Sejak lama ya mungkin. Karena tadi dibilang kenapa Tuhan buka kandungan daripada Lea? Karena Tuhan lihat bahwa Lea tidak dicintai. Berarti Tuhan sebetulnya udah kasih solusi. Tapi Lea terus fokusnya kepada masalah cintanya itu. Tidak dicintainya. Gak pernah bersyukur ke Tuhan. Tapi begitu anak keempat akhirnya dia bilang apa? Aduh udah. Sekali ini aku bersyukur aja ke Tuhan. Dan saudara tahu. Ketika Tuhan lihat itu. Siapa yang keempat namanya? Yehuda. Dan dari keturunan Lea, anaknya yang keempat yang namanya Yehuda. Lahirlah kemudian siapa? Seorang raja Israel, Daud. Dan dari keturunan itu juga Daud. Akhirnya lahirlah Yesus Kristus Tuhan melalui anaknya Lea. Yang sebetulnya tidak dikasihi, tidak dicintai sama suaminya, sama Yakub. Tapi begitu dia bisa bersyukur. Tuhan pakai anak bersyukur daripada Lea. Untuk apa? Melahirkan juru selamat dunia Mesias Tuhan sendiri. Wah. Dari sini kita mau belajar. Berarti yang Tuhan mau ketika kita ada masalah, bukan kita takut, bukan kita hanya fokus pada masalah kita, tapi kita mulai belajar untuk bersyukur ke Tuhan. Makanya Mazmur Daud, mungkin dia juga tahu ceritanya itu tuh. Kenapa? Dia kan keturunan dari Yehuda. Dia juga tahu arti nama saudara-saudaranya tuh. Kenapa sampai ditulis kok ini? Jadi dia juga tahu kokoh-kokohnya semua arti namanya. Tapi dia tahu keturunan dia Yehuda itu apa? Bersyukur. Ketika bersyukur, sekarang menghasilkan dia dan dia jadi raja. Dan kemudian dia tulis di Mazmur 37, dia bilang apa? Apa yang Tuhan mau, tahu nggak? Sepertinya dia lagi ngomong. Bergembiralah karena Tuhan. Yang Tuhan mau kita bersyukur aja. Bergembira karena Tuhan. Itu aja. Fokus kita bukan pada masalah. Bergembiralah karena Tuhan. Saya jadi pengen kesaksian sedikit lah. Ada seorang oma.
Itu dia dapat ayat ini, dikasih sama istri saya. Terus dia, Oma ini apa? Tiap hari dia selalu bilang ini. Bergembiralah karena Tuhan. Jadi waktu dia renungkan, oh berarti bergembira itu bukan karena saya dapat untung. Bukan karena saya ini, bukan karena saya itu. Tapi saya bergembira ini hanya karena Tuhan. Dan hari itu dia jualan. Ini omanya udah umur 80 tahun nih, jualan di pasar. Dia jualan dagang kain segala. Hari itu nggak laku satupun. Tapi heran kata dia, itu dia bergembira aja gitu. Karena waktu pagi-pagi dia baca ayat ini. Dan Tuhan kasih pewahyuan ke dia. Oh iya ya, saya bisa bergembira ya karena Tuhan. Bukan karena dagangan saya laku atau enggak. Bukan karena ada yang beli atau enggak. Pokoknya saya bergembira aja karena Tuhan. Dia cerita ke saya kesaksian. Iya, saya kok tetap bergembira aja ya. Heran, dagangan gak laku ya bergembira. Tapi ternyata Tuhan juga tahu tuh masalah kita. Kenapa? Ayat berikutnya. Ketika kita bergembira karena Tuhan, maka ini adalah sebab akibat. Akibatnya apa? Ketika kita bergembira karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Wow! Buat dia gini, dah saya bergembira aja. Apa yang saya mau? Oh ya kalau yang saya mau sih adalah ya dagangan laku. Kata si Oma ini. Tapi kalau nggak laku, ya saya bergembira ya karena Tuhan, bukan karena dagangan laku. Dan hasilnya apa tuh? Dia cerita itu. Besoknya, jadi itu dia betul-betul diuji, hari itu nggak ada yang laku. Tapi besoknya, itu ada orang borong banyak sekali. Borong banyak. Sampai dia bilang, wow, kok bisa ya? Ini seperti penjualan seminggu, katanya. Dan dia kesaksian ini, gara-gara dia baca. Betul katanya ayatnya, ketika kita bergembira hanya karena Tuhan, Ia memberikan kepada kita apa yang diinginkan hati kita. Kalau hari ini firman-Nya tanya, apa yang diinginkan hatimu, Dia akan memberikan. Amin. Gimana caranya? Ya bergembira aja karena Tuhan. Dan terus apa lagi ayatnya bilang, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dan apalagi, percaya aja kepada Dia. Dan ketika percaya, nanti apa yang terjadi? Dan Ia, Tuhan, akan bertindak. Jadi siapa yang nanti bertindak? Tuhan. Kita cuma disuruh apa? Percaya, serahkan, bergembiralah. Susah apa gampang? Ya sebenarnya gampang-gampang susah. Tapi kan ini semua cuman, ya bergembiralah, serahkan aja. Ya percaya aja. Nanti apa yang Tuhan lakukan? Ia yang akan bertindak. Apalagi yang Dia akan lakukan? Ia yang akan berikan kepada kita apa yang diinginkan hatimu. Wow, ayat luar biasa ini. Ayat luar biasa. Makanya don't focus on your problem. There is no solution. Jangan fokus pada masalah. Masalah itu yang ada cuma masalah. Masalah dipelototin terus juga yang ada cuma masalah. Memang ada solusi? Nggak ada. Yang ada namanya masalah. Ya namanya juga masalah. Kalau gitu fokusnya kemana? Jangan pada masalah, tapi pada Tuhan. Di masalah yang ada cuma masalah. Fokus ke Tuhan, disitulah ada yang namanya solusi. Saya punya satu lagu yang sering saya nyanyikan. Ketika betul-betul stres, ini ada lagu yang saya sering nyanyi. Ini lagunya bagus, kita dengar. I cast all my cares upon you. I lay all of my burden down at your feet. And anytime I don't know what to do, I will cast all my cares upon you. Lagu yang bagus. Aku serahkan semua kekhawatiranku kepada Tuhan. Aku serahkan semua beban di bawah kaki Yesus. Dan setiap kali ketika saya nggak tahu lagi apa yang harus dilakukan, seringkali kita ngadapin ini udah nggak tahu lagi. Udah
Ya udah serahkan aja semua ke Tuhan. Dan itulah yang Tuhan mau. Ayat di Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara kamu. Serahkan khawatirmu, maka Ia akan memelihara kamu. Ada satu ayat lagi di 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Tapi coba saudara perhatikan baik-baik dua ayat ini. Sama atau beda? Coba perhatikan baik-baik. Sekilas nampak sama. Tapi sebetulnya ada perbedaan yang mendasar sekali, yang jauh berbeda dari dua ayat ini. Apa itu perbedaannya? Yang paling kelihatan kata segala. Betul. Yang di sini di Mazmur nggak ada kata segala. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Di sini serahkanlah segala. Berarti semuanya. Tapi ada hal yang lebih mendasar lagi. Apa? Inilah. Yang Mazmur itu pakai kata maka. Sedangkan 1 Petrus pakai kata sebab. Apa bedanya? Mazmur ditulis oleh Daud. Ini dari pengalaman dia. Dia cerita apa? Kamu kalau khawatir, kamu serahin kepada Tuhan. Nanti, maka Tuhan yang akan memelihara kamu. Kalau kamu punya kekhawatiran, serahin ke dia, nanti dia akan pelihara. Tapi yang di bawah, ini ditulis oleh siapa? Petrus. Siapa Petrus ini? Petrus ini yang tadi ngalami berjalan di atas air, dan ketika dia takut, dia tenggelam. Dan Petrus hidup di zaman perjanjian baru. Dia tahu ada Roh Kudus di dalam dia. Setelah itu baru dia tulis ini. Dia bilang apa? Serahkanlah segala. Bukan cuma khawatirmu yang ini, yang itu, yang ini, yang itu. Segala khawatirmu kepada dia. Kenapa? Sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi kalau yang atas itu kamu serahin dulu, nanti maka dia akan pelihara. Kalau kamu nggak serahin, ya mungkin dia nggak pelihara, mungkin makanya kamu serahin. Tapi Petrus bilang apa? Kenapa kamu bisa serahin semuanya? Sebab dia pasti pelihara kamu. Amin. Itulah perbedaan perjanjian lama dan perjanjian baru. Hidup di dalam kasih karunia, di dalam grace, dalam new covenant. Tuhan pasti pelihara kita. Itulah sebabnya tidak ada alasan untuk kita tidak bisa serahkan. Sebab dia pasti pelihara kita. Jadi kita serahkan. Karena dia sudah pasti memelihara. Makanya kita bisa serahkan itu. Dan waktu saya baca di dalam bahasa Inggrisnya, bagus sekali ini ayat 1 Petrus ini. Dalam Amplified. Dibilang apa? Casting the whole of your care. Serahkan sepenuhnya. Itu kekhawatiran. Dijelasin di sini. All your anxieties. Semua keraguan-raguan. All your worries. Semua kekhawatiran. All your concern. Semua kepedulian kamu. Once and for all. Sekali dan untuk selama-lamanya. Jadi serahin itu sekali untuk selama-lamanya. Jangan diambil lagi. Serahin aja, percayalah. Semua, all your concern. Apa yang saudara peduli? Kalau saudara peduli dengan anakmu, serahin ke Tuhan. Tuhan yang bisa ngatur semua. Kita kan nggak bisa jagain mereka 24 jam. Waktu mereka dulu ke sekolah, apa kita nggak bisa. Tapi kan Tuhan janji, aku akan jagain. Makanya serahin aja. All your concern. Sekarang concern saudara apa? Apakah Tuhan nggak tahu? Tahu. Ada masalah di sini, mungkin masalah sewa, masalah kontrakan, masalah rumah, masalah ini, masalah itu, masalah sakit, masalah semua serahin. On Him. Kenapa? Because. Karena, sebab He cares for you affectionately and cares about you watchfully. Watchfully saya tahu. Karena dia peduli. Dia begitu memperhatikan. Kita nggak bisa perhatiin. Dia yang selalu perhatikan. Tapi kata affectionately saya nggak tahu nih. Jadi carilah kemudian di Wikipedia ya. Di Google. Dan kata affectionately dalam bahasa Inggrisnya itu artinya adalah apa? Setia dengan mesra. Ini seperti kita mengasihi anak kita. Kita peluk, kita cium dari kepala sampai bawah dengan mesra. Dengan setia.
Showing in a gentle way that you love someone and care about them. Itu menunjukkan dengan cara yang lembut bahwa kita begitu mengasihi dan peduli. Itulah kata affectionately. Saudara tahu Tuhan affectionately dengan kita. Makanya kita bisa serahin ke Tuhan. Ini dalam sekali. Dia begitu sayang saudara. Gak alasan saudara takut. Dia selalu ada bersama dengan kita. Serahin aja semuanya itu. Percaya. Makanya in our strength, it is difficult to find God's love. Kadang-kadang di dalam kekuatan kita, sulit kita bisa menemukan kasihnya Tuhan itu. Kita bisa sadar. But in our weakness, Father's love find us. Di dalam justru kelemahan kita, kasih Tuhan itu yang menemukan kita. Jadi terkadang kenapa Tuhan izinkan mungkin masalah itu ada. Supaya kita bisa merasakan kasih Tuhan. Dan rasakan betul kasihnya Tuhan mengasihi kita. Dan itu yang akan mengusir semua ketakutan dalam hidup kita. Makanya saya katakan ini ada satu kalimat bagus dan saya bilang saya ngomong ini betul. I believe in God not because my parent told me. Meskipun papa saya pendeta. Dari saya kecil juga dia udah ngajar sekolah minggu. Saya percaya Tuhan bukan karena orang tua saya yang ngomong. Not because the church told me. Bukan karena gereja ngajarin. But because I've experienced His goodness and mercy myself. Tapi saya mau percaya ke Tuhan karena saya mengalami kasih-Nya dan kemurahan-Nya secara pribadi. Saya harap ini yang saudara bisa alami hari-hari ini. Saya berdoa supaya saudara alami. Caranya gimana kita sadari siapa Tuhan kita yang begitu mengasihi kita. Dan percayalah dia pasti tahu. Dan waktu saya dapat firman ini saya ingat betul. Ini kesaksian penutup. Saya ingat betul. Setelah saya dapat berapa hari kemudian saya harus ke Jakarta. Saya mau bikin SIM internasional. Dan saya cek di Google untuk ngajuin SIM internasional. Ternyata di seluruh Indonesia hanya bisa di Jakarta. Tapi syaratnya nggak susah. Hanya pas foto 2 lembar, KTP sama SIM yang masih berlaku untuk bisa dapat itu. Dan cuma bayar 250.000. Jadi nggak terlalu mahal, tapi harus ke Jakarta. Dan jadwal saya ingat waktu itu lumayan padat. Saya habis seminar dari luar kota, pulang hari Kamis. Jadi hari Jumat pagi saya ke Jakarta lagi. Hari Jumat, hari Sabtu itu saya harus terbang lagi pelayanan ke Manado. Jadi cuma ada 1 malam. Jadi saya ingat saya pergi pagi-pagi. Dan kemudian sampai di Jakarta itu harus sorenya terbang lagi. Dah, jadi nginep dulu. Karena jam pagi harus udah ke situ. Ngantri katanya. Dah, singkat cerita. Sampai di situ, udah siap semua, saya dapat nomor 9. Setelah itu, isi formulir. Hanya selembar sedikit. Setelah isi, itu harus dilampirkan juga fotokopi dan asli. Saya liatin orang kan. Oh iya. Jadi KTP diminta fotokopi asli, SIM diminta fotokopi asli. Foto, ya foto sih pas foto. Gitu. Nah, jadi saya mulai cari tuh. KTP ada. SIM saya cari. Kok nggak ada ya? SIM saya itu selalu ada di dompet. Bahkan kadang-kadang 5 tahun juga nggak pernah keluar dia dari dompet. Kenapa? Nggak pernah ditangkap polisi, nggak pernah diperiksa polisi. Pokoknya selalu ada di dompet. Tempatnya di situlah. Saya cari kok nggak ada ya? Kemana ya? Saya cari di tas, saya cari sini, saya cari situ. Gak ada betul. Terus saya mulai pikir, kemana ya? Saya ingat-ingat lagi. Oh iya ya, semalam itu sebelum saya berangkat ke Jakarta, itu tuh saya fotokopi dulu. Pakai printer di rumah. Jadi nge-scan, kemudian saya print. Jangan-jangan ada di situ. Saya telepon istri saya. Coba kamu lihat printer, buka. Ada nggak SIM-nya? Langsung dia kasih kabar. Iya betul, ini SIM-nya ada di sini. Aduh. Mau bikin SIM, SIM-nya nggak kebawa. Terus gimana? Apa mau pulang aja udah nggak jadi? Mau minta dikirim, Bandung ke Jakarta, udah nggak keburu. Karena sorenya saya udah harus terbang lagi. Dan itu juga layanan SIM tutup jam 12. Ini jam 7. Gak akan keburu lah pokoknya semua. Mesti gimana ya? Apa udah nggak jadi? Saya lihat jadwal, udah harus berangkat ke luar negerinya. Karena SIM itu sebenarnya tinggal ditunggu. Tinggal 15 menit juga jadi katanya. Gak ada waktu lagi. Aduh, saya baru dapat ini nih. Tuhan, saya bilang, apa saya harus pergi? Tiba-tiba Tuhan sepertinya bilang gini. Jangan khawatir. Jangan fokus pada masalah kamu. Aku yang akan berperang ganti kamu. Jadi gimana?
Ya maju aja. Nah terus nanti gimana? Kalau ditanya SIM-nya segala, guys tenang tenang. Tenang lah. Pokoknya kamu majuin aja. Ya udahlah. Sama kayak Yosua kali. Kelilingi 7 kali ya, 7 hari. Terus, ya pokoknya lakuin aja dulu lah. Ya udah lakuin aja. Aduh, saya udah Tuhan. Ya udah saya mau majuin aja lah. Udah disimpan semua, ya udah seadanya. Nomor 9 maju. Ya udah saya maju kan. Saya serahin tuh. Begitu saya serahin dokumen, dia langsung lihat gini. Saya fotokopi SIM, itu tuh 1 SIM segede gini di kertas A4. Jadi fotokopinya ada, dan yang diminta sebenarnya cuma fotokopi. KTP juga di kertas A4. Jadi begitu saya serahin, dia lihat kertas A4, dia bilang gini, itu digunting dulu tuh di depan, seukuran aslinya katanya. Jadi nggak mau A4. Saya ingat waktu saya bikin paspor, itu dimintanya saya gunting kecil, malah diminta selembar. Jadi kepaksa saya fotokopi deh. Jadi kali ini justru kebalik, dia minta segede ukuran kecil. Jadi dia bilang itu ada gunting di depan, gunting dulu. Oh ya udahlah, saya gunting dulu kan. Nomor 10 dipanggil maju, saya masih gunting. Nomor 11 masih dipanggil maju. Kemudian saya udah selesai itu, saya tungguin kan masih ada yang duduk di situ. Nomor 11. Begitu nomor 11 udahan, nomor 12, tapi saya langsung majuin dulu. Nah ini Bu, saya nomor 9. Langsung dia apa? Dia terima, langsung dia cekrek, krek. Itu semua fotokopinya krek. Dah kamu duduk, nanti dipanggil 15 menit lagi katanya. Setelah itu bayar. Saya cuma ngahuleng. Iya kamu duduk, nanti dipanggil 15 menit lagi, ambil itunya katanya. Ambil SIM-nya. Setelah jadi, terus nanti bayar. Jadi di pikiran dia itu ternyata gini. Karena kan saya nomor 9. Jadi mungkin udah diperiksa sama dia gitu. Cuma setelah itu disuruh ngegunting. Jadi ya udah begitu saya serahin, dia udah nggak periksa lagi segala macam. Gak ditanya aslinya mana. Padahal saya perhatiin tuh, dari saya tuh dapat nomor 9, itu tuh dari nomor 3. Yang mulai maju tuh. Saya liatin satu demi satu. Semua dicocokin sama dia itu. Satu-satu dicocokin semua. Dan istri saya langsung tanya. WA gitu. Gimana? Dapat nggak? Dapat nggak? Saya fotoin. Dapat tuh SIM-nya. Mujizat luar biasa. Jadi apa betul? Kita perlu experience. Di tengah betul-betul nggak tahu lagi harus gimana. Percayalah. Jangan takut. Jangan khawatir dulu. Udah kita berjalan bersama Tuhan. Ayat penutup karena di Yesaya 41 bilang apa? Jangan takut. Fear not. Dengan jelas. For I am with you. Karena aku selalu beserta bersama dengan kamu. Jangan gemetar. Jangan takut. Kenapa? For I am your God. Karena aku ini Tuhanmu. 2 poin yang bagus. Aku bersama kamu selalu. Itu. Siapa yang bersama kita? Itu teh Tuhan. Saha Tuhan teh? Siapa? Dia yang ciptain seluruh alam semesta. Yang minggu lalu saya bilang, He is in control. Dia yang ngatur semuanya. Yang otoritasnya atas surga dan atas bumi dipegang di tangan dia. Yang bersama dengan kita itu Tuhan. I am your God. Aku sekarang ini yang adalah Tuhan kamu bersama dengan kamu. Makanya kamu sekarang, dan Tuhan janji apa? I will strengthen you. Aku akan kasih kekuatan kepadamu. Ketika kita lemah, dia kasih kekuatan. Ketika kita butuh pertolongan, ada dalam masalah, I will help you. Aku akan tolong. Ketika kita jatuh, gimana? Tuhan bilang apa? I will uphold you. Aku akan angkat engkau. With my righteous right hand. Dengan tangan kanan. Tangan kanan menunjukkan apa? Keseriusan dari Tuhan. Berkali-kali mungkin kita udah jatuh. Tuhan gak bilang gini, nges di bejaan. Gitu deh. Tuhan gak bilang, nges kata di nggak asal-asalan Tuhan pakai tangan kiri. Ya udahlah, dibejakan nih, jatuh deh. Dia selalu angkat kita pakai tangan kanannya yang penuh dengan kebenaran. With my righteous right hand, kata Tuhan. Apa yang kita takutkan hari ini? Kalau Tuhan janji di Yesaya seperti ini. Dia selalu menyertai kita, dan dia adalah Tuhan. Kalau kita lemah, dia kasih kekuatan. Janjinya, I will. Pasti akan kasih kekuatan.
Kalau kita ada dalam masalah, I help, aku pasti tolong. Kalau kita jatuh, aku pasti akan angkat. Nah sekarang apalagi yang ditakutin? Lagi lemah, kasih kekuatan, butuh pertolongan, ditolong pasti. Lagi jatuh, pasti diangkat, pakai tangan kanan. Gak ada lagi alasan kita takut. Amin. Makanya today's trial becomes tomorrow's testimony. Sekali lagi, karena Tuhan selalu turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Percayalah, masalah saudara hari ini akan menjadi kesaksian di kemudian hari. Seperti masalah saya, masalah SIM. Waktu itu ya memang deg-degan sih ada juga. Kalau ditolak kumahnya, enggak, kumaha deui. Tapi ya udah Tuhan juga bilang apa? Tenang, aku pasti akan tolong. Kumaha carana? Ya tenang dulu. Itu urusan aku. The battle is the Lord. Urusan aku peperangan itu tenang aja. Cara Tuhan tenang. Dan hasilnya apa? Hari ini menjadi kesaksian bagi saudara. Jadi jangan khawatir dengan semua itu. Amin. Ini yang 2 minggu lagi saya akan bagikan tentang ini. Saudara perlu tahu makanya kepercayaan kita adalah kita percaya karena Tuhan yang punya tujuan dalam segala hal. Tentang Ayub dan lain-lain sebagainya. Ini sesuatu yang menarik. 2 minggu lagi. Mari kita berdoa dulu untuk firman hari ini. Mari kita berdoa.